Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 75. Cerita dimulai. Terlihat Hajin telah berdiri pada sebuah tempat yang begitu sepi. Di saat itu ia pun bertanya-tanya apakah dia telah berada pada dantian tengah. Kemudian ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah lain ketika melihat sang raja yang berdiri di kejauhan. Sang raja berkata, "Putra ketiga, kau telah melupakan dari mana kau memulainya. Dan ini sama seperti seorang pendekar pedang yang telah melupakan bagaimana menggunakan bilah pedangnya dengan cara yang benar. Namun, apakah kau tahu mengapa luka dalammu sama sekali tidak bisa sembuh adalah karena seni demonikmu yang berasal dari 9 teknik alam neraka telah bercampur dengan seni bela diri Buddha." Terlihat Hajin pun sangatlah terkejut setelah mendengar dengan apa yang dikatakan oleh sang raja. Lalu ia pun bertanya, apakah mungkin kalau seni demoniknya adalah penyebabnya? Hajin bergumam, "Yang aku tahu tujuan utama dari tingkat tertinggi seni Buddha adalah untuk bekerja pada dantian atas. Kemudian puncak tertinggi dari seni demonik adalah untuk bekerja pada dantian tengah sama seperti yang aku rasakan selama ini. Lalu pada dantian tengah ia telah mengendalikan 5 hasrat dan juga 7 emosi yang dimulai dari kebahagiaan, amarah, kesedihan, ketakutan, cinta, kebencian, dan yang terakhir adalah hasrat. Seni demonik benar-benar akan berkembang dengan sangat sempurna apabila ia diberikan sebuah emosi yang sangat besar. Meskipun aku sama sekali tidak bisa mengetahuinya, akan tetapi aku masih bisa membedakan kapan aku harus menggunakan seni bela diri dan kapan aku harus menyembuhkannya. Hal itu disebabkan karena aku telah terbiasa untuk mengikuti semua prinsip yang dimiliki oleh seni bela diri. Seni demonik yang telah mencapai tingkat ekstrim secara harafiah adalah batasan dari energi. Dan sekarang setelah tubuhku telah dipenuhi dengan energi demonik yang melampaui alam bawaan, maka aku harus mendasarkan segala sesuatu pada semua prinsip untuk menggunakan energi itu. Jadi hanya karena seni bela diri Buddha telah bercampur dengan seni demonik, maka luka dalam yang aku alami sama sekali tidak boleh untuk diperlakukan sama seperti seni Buddha." Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia telah mengetahui akan hal itu, sang raja kembali berkata, "Meskipun kau telah mengetahuinya, akan tetapi kau tetap saja menggunakan teknik itu untuk bertarung dan juga memulihkan dirimu dengan cara yang berbeda. Itulah alasannya mengapa ada begitu banyak energi ki yang begitu keruh terus meningkat di antara jantungmu dan juga paru-paru, dan itu telah berada pada dantian tengah. Asal kau tahu, kau sama sekali tidak akan bisa memperbaiki masalahmu dengan memusatkan perhatianmu pada dantian tengah dan juga dantian atas secara bersamaan. Dan di dalam artian itu, kau sama sekali tidak akan bisa untuk mengatakan kalau kau adalah seorang seniman bela diri demonik yang paling sejati. Kau harus tahu kalau artian dari ultimate demonik telah berada pada namanya, yang mana hal itu adalah puncaknya. Kemudian puncak tertinggi dari kultivasi demonik ekstrim adalah kau harus melakukan segalanya sebagai seorang seniman bela diri demonik. Putra ketiga, kau sama sekali tidak bisa mencoba untuk memulihkan luka dalammu sama seperti yang dilakukan oleh seniman bela diri Buddha hanya karena kau telah mengambil sebuah inspirasi dari mereka untuk mengubah 9 teknik alam neraka yang telah kau kuasai. Dengarkan aku baik-baik, untuk bisa menjadi dewa, maka pertama-tama yang harus kau lakukan adalah menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Aku tidak tahu apakah kau telah berniat untuk menjadi seorang dewa ataukah tidak. Akan tetapi kau sama sekali tidak akan bisa melepaskan diri dari cangkang manusiamu apabila kau sepenuhnya belum kehilangan 5 hasrat dan juga 7 emosi. Putra ketiga, kau harus marah dan kau harus tertawa dan bahkan kau harus menangis ataupun sedih. Dan apabila kau bisa jujur dan juga merasakan terhadap emosimu, maka kau adalah seorang manusia sejati. Kemudian untuk mencapai ranah ilahi, maka kau harus memahami apa artinya sebuah harmoni. Dan itu harus kau lakukan untuk mencapai sebuah keseimbangan sebagai seorang manusia. Akan tetapi faktanya kau telah merasa begitu cemas sama seperti yang biasanya, dan itu artinya kau telah menjadi seorang demon yang sejati.
Alam ilahi adalah alam ilahi, lalu harmoni adalah sebuah dunia yang sangat harmonis. Singkatnya, di dalam dunia seni bela diri itu artinya untuk melampaui sebuah alam yang disebut sebagai ranah ekstrim. Jadi, kau harus mengetahui dan juga memahami dengan sangat jelas apa sebenarnya ultimate demonic itu. Terlihat Hajin hanya termenung setelah mendengar penjelasan yang dikatakan oleh sang raja kepadanya. Hajin berpikir, dalam usahaku untuk memulihkan luka dalamku, aku pun telah menyadari kalau ada sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku duga. Akan tetapi yang membuatku merasa aneh adalah entah kenapa teori dan juga filosofi yang dikatakan oleh sang raja kepadaku sangat mirip dengan filosofi yang dimiliki oleh aliansi Murim. Aku bertanya-tanya, apakah mungkin kalau sang raja telah mencapai sebuah pencerahan abadi yang sesungguhnya? Kemudian Hajin berkata, "Wahai sang raja, aku telah menunjukkan sisi burukku kepadamu sampai-sampai kau merasa kecewa seperti ini. Jadi mulai dari sekarang aku berjanji kalau aku akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya." Dengan santainya sang raja berkata, "Aku sama sekali tidak pernah membesarkan seorang murid yang membuat kesalahan sebanyak 2 kali. Jadi mulai dari sekarang lakukanlah dengan sebaik mungkin." Mendengar itu Hajin bergumam, "Awalnya aku merasa tersentuh setelah mendengarnya yang memberikan begitu banyak penjelasan dan juga filosofi tentang seni bela diri. Akan tetapi entah kenapa dia selalu saja membuat suasananya menjadi kembali dingin seperti ini." Kemudian sang raja meminta kepada Hajin untuk mengangkat gelas minumannya, lalu memintanya untuk minum bersamanya. Setelah meminum minumannya, Hajin berkata, "Wahai sang raja, apakah mungkin kalau kau ingin mengetahui lebih banyak tentang pertarunganku bersama sang raja istana binatang? Di saat itu, jika aku tidak memusatkan perhatianku, maka bisa dipastikan kalau aku akan kalah karena yang aku rasakan kalau dia 1 langkah lebih kuat daripada aku." Sang raja berkata, "Asal kau tahu, para pemimpin dari keempat istana luar tidak lebih kuat dari 9 orang para tetua kultus demonik. Jadi ada kemungkinan kalau kau bisa mengalahkannya karena kalian telah memiliki seni bela diri yang sangat berbeda. Akan tetapi jika pemimpin istana binatang telah mempelajari seni demonik, maka aku yakin kalau kau akan kesulitan untuk bisa mengalahkannya." Setelah menghabiskan semua minumannya, ia pun langsung meletakkan gelasnya ke atas meja. Lalu ia kembali berkata, "Putra ketiga, aku ingin mendengar secara langsung dari mulutmu apa yang terjadi pada wilayah Barbarian Selatan, karena mungkin saja hal itu akan sangat menarik untuk didengar." Beberapa saat kemudian, Hajin pun menceritakan segalanya kepada sang raja, mulai dari pertama mereka memasuki Gunung Ainoi sampai pertarungannya melawan sang pemimpin dari istana binatang. Sambil berjalan mengikuti sang raja, Hajin berkata, "Namun entah kenapa setelah bertarung melawan Chonho, aku pun telah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Bajingan itu telah menggunakan sebuah teknik yang sangat mirip dengan seni demonik untuk menyerap esensi kehidupan orang lain. Di saat itu, dia telah menyerap esensi kehidupan para muridnya untuk membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya." Namun sebelum membahas tentang perbuatan bajingan itu, tidak lama ini aku pun telah melihat sebuah teknik yang seperti itu. Jujur saja aku sama sekali tidak bisa memahami mengapa mereka bisa melakukan sesuatu yang sangat keji seperti itu. Akan tetapi Hajin langsung terdiam ketika mendengar sang raja yang mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu yang aneh. Lalu sang raja kembali berkata, "Apabila kau berpikir kalau itu adalah sesuatu yang sangat aneh, maka aku bisa mengatakan bahwa seni bela diri yang kau miliki merupakan sebuah puncak dari keanehan. Meskipun kau sama sekali tidak pernah menyerap esensi kehidupan orang lain, akan tetapi sebagai gantinya kau telah menyerap energi kehidupan yang dimiliki oleh bambu muda yang berasal dari dalam hutan bambu. Teknik kultivasi adalah sebuah cara untuk mengedarkan energi alam agar bisa menghilangkan semua kotoran di dalam diri kita dan juga mendapatkan sebuah kekuatan. Dan apabila kau mengkultivasikan energi ini di dalam lingkaran surgawi, lalu membiarkan energi itu untuk menetap di dalam dantianmu, maka hal itu akan berubah menjadi sebuah energi yang sangat sejati. Putra ketiga, di dalam semesta ini selain manusia ada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jika diartikan, semua orang akan melatih seni bela diri mereka dengan cara yang sama. Jadi selama kau sama sekali tidak memaksakan standar moralmu, maka di antara dirimu dan juga sang pemimpin istana binatang sama sekali tidak ada sebuah perbedaan.
Dan pada akhirnya sebuah metode sama sekali tidaklah penting. Namun yang terpenting adalah mengembangkan ketangguhan untuk menjadikan kekuatanmu saat ini sebagai kenangan di masa lalu. Mendengar itu, Hajin pun langsung melemparkan pandangannya kepada sang raja. Ia bergumam, "Aku yakin kalau dia memiliki sebuah wawasan yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi aku berpikir mungkin saja wawasan itu telah membuatnya menjadi seperti yang sekarang." Kemudian Hajin pun bertanya kepada sang raja, apakah kultus demonik telah menyimpan sebuah teknik yang seperti itu. Dengan santainya sang raja berkata, "Meskipun kita memiliki teknik itu, akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk mempelajari teknik itu." Saat mendengar Hajin yang bertanya mengapa mereka tidak ingin mempelajarinya, ia pun kembali berkata, "Siapapun yang ingin mempelajari teknik itu sudah pasti akan kuhentikan. Lagi pula penyerapan sebuah esensi kehidupan bukanlah sebuah teknik yang akan cocok kepada seni demonik." Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Apa yang ia katakan? Yang aku tahu menyerap tenaga dalam orang lain biasanya akan dianggap sebagai seni demonik. Akan tetapi dia mengatakan kalau itu bukanlah sesuatu yang sesuai dengan seni demonik." Sang raja berkata, "Mungkin saja teknik itu akan bisa dilakukan dengan teknik yang lebih kasar. Akan tetapi seni demonik sejati akan mengutamakan pencerahan secara tiba-tiba yang bahkan melebihi seni ilahi yang dimiliki oleh murid ortodok." Mendengar itu, Hajin pun berpikir, sebuah pemahaman yang secara tiba-tiba, namun hal itu sangatlah berbeda dari penyerapan esensi kehidupan. Lalu sang raja kembali berkata, "Pencerahan tiba-tiba dan juga kultivasi secara bertahap. Demi mencapai pencerahan yang seperti itu, maka kau harus mempelajarinya secara bertahap. Seni demonik akan mengubah dantian tengah untuk menghadapi hasrat naluri manusia. Jadi jika kau menggali lebih dalam sampai ke intinya, maka tidak ada yang lebih besar daripada ini untuk mengembangkan dirimu sendiri. Akan tetapi tentu saja ada kemungkinan besar kalau kau akan menjadi orang yang gila ataupun menjadi iblis yang terobsesi dengan keinginan di dalam prosesnya." Kemudian karena sang raja sangat sering membicarakan sesuatu yang random, ia pun langsung mengalihkan pembicaraannya dengan menanyakan kepada Hajin bagaimana kesepakatannya bersama Sekte Hao. Di saat itu sang raja mengatakan kalau dia mengetahui kalau Hajin telah menggunakan bantuan Sekte Hao untuk menciptakan sebuah kekacauan terhadap istana binatang. Mendengar pertanyaan dadakan itu, Hajin bergumam, "Dasar sialan, sangat mustahil untuk menyembunyikan sesuatu dari orang yang seperti ini. Entah kenapa dia selalu saja mengetahui pada setiap pergerakanku meskipun aku sama sekali tidak pernah memberitahunya." Lalu Hajin berkata, "Aku telah memberikan sebuah perintah kepada mereka untuk membawa sang pemimpin dari Kelantang." Sang raja berkata, "Apakah Sekte Hao akan mau melakukan itu sama seperti yang kau perintahkan kepada mereka? Lalu apa yang akan mereka dapatkan apabila mereka mau untuk melakukannya?" Hajin pun berkata, "Di dalam kesepakatan itu kami akan menghancurkan aliansi Rektes Heavenly secara bersama-sama. Dan juga mereka mengatakan kalau mereka akan membantuku untuk menjadi sang pewaris selanjutnya." Di saat itu Hajin berpikir kalau dia akan berbicara terus terang kepada sang raja karena ia menyadari kalau sang raja telah mengetahui segalanya. Ia berpikir kalau dia berencana untuk menyembunyikan hal itu, maka sudah pasti kalau sang raja akan marah kepadanya. Kemudian sang raja kembali berkata, "Sepertinya ada begitu banyak orang-orang yang sangat tertarik kepada impianmu untuk menghancurkan aliansi Rektes Heavenly dan juga benteng Steelblood. Jadi bagaimana menurutmu tentang menjadi sang pewaris selanjutnya? Putra ketiga, katakan kepadaku dengan sungguh-sungguh, apakah kau benar-benar ingin menjadi pewarisku?" Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau sang raja telah menanyakan sesuatu yang seperti itu secara tiba-tiba. Hajin bergumam, "Jujur saja aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk membahas topik ini secara langsung kepada sang raja, dan ini telah membuatku menjadi semakin canggung." Lalu dengan tatapan mata yang datar, Hajin pun mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi sang pewaris. Mendengar perkataan Hajin, terlihat sang raja hanya terdiam. Namun di saat itu ia sama sekali tidak merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Hajin. Kemudian Hajin pun mengangkat kepalanya untuk menatap kepada sang raja. Ia kembali berkata, "Meskipun aku tidak tertarik untuk menjadi sang pewaris, akan tetapi aku akan berusaha untuk mencobanya."
Namun bukan julukan sang pemimpin kultus demonik yang membuatku menjadi tertarik. Akan tetapi jika aku menjadi sang pemimpin selanjutnya, maka hal itu akan membuatku menjadi mudah untuk menghancurkan para bajingan itu. Jadi aku akan melakukannya untuk mewujudkan impian itu. Wahai sang raja, apakah kau merasa kecewa dengan motifku yang sama sekali tidak murni untuk menjadi sang pewaris selanjutnya? Dengan sangat cepat, sang raja langsung menggelengkan kepalanya. Ia berkata, tidak peduli apapun alasannya, jika kau memiliki sebuah tujuan yang ingin kau capai, maka sangat diwajarkan kalau kau ingin mencoba untuk menggapainya. Dan juga jika itu yang kau inginkan, maka aku akan memberikanmu sebuah saran. Putra ketiga, pada tahun ini kita tidak akan mengadakan festival Mara sama seperti yang kita lakukan biasanya. Namun sebagai gantinya kita akan mengumumkan sang pewaris berikutnya kepada semua orang. Dengarkan aku baik-baik, jika kau bersungguh-sungguh ingin menjadi pewarisku dan juga menjadi pemimpin bagi ratusan ribu pasukan kita sebagai Demonic Master. Lalu, jika kau ingin menghancurkan aliansi Rectes Heavenly dan juga benteng Steelblood untuk membangun dunia ini dengan jalan demonik, maka kau harus menyelesaikan semuanya sebelum festival itu dilaksanakan. Akan tetapi, ketahuilah kalau aku telah memberikan informasi ini kepada semua murid yang lainnya. Mendengar itu, Hajin bergumam. Dia mengatakan kepada kami kalau sang pewaris selanjutnya akan diumumkan pada festival itu di tahun ini. Maka itu artinya kalau murid yang masih muda telah tereliminasi dari persaingan. Jadi, dengan kata lain, kalau ini adalah sebuah pertarungan 3 arah untuk menjadi sang pewaris selanjutnya antara aku, putra kedua, dan juga putra pertama. Kemudian, Hajin pun meminta izin kepada sang raja untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia pergi, sambil tersenyum Hajin berkata, wahai sang raja, suatu hari nanti aku akan kembali kepadamu untuk mempelajari sesuatu yang harus aku pelajari. Terlihat sang raja hanya terdiam, namun yang ia lakukan hanyalah memperhatikan Hajin yang telah pergi meninggalkannya di tempat itu. Setelah kepergian Hajin, ia berkata, putra ketiga, kau bahkan tidak tahu mengapa aku memberikan sebuah keringanan kepadamu, yaitu karena kau memiliki luka dalam. Yang aku perhatikan kalau peningkatan dalam teknik pergerakan langkah kakinya tidak secepat yang aku inginkan. Seharusnya aku begitu marah kepadanya, akan tetapi aku tidak bisa melakukannya karena dia memiliki luka dalam. Namun dia mengatakan kalau dia akan kembali untuk mempelajari yang lainnya, sedangkan dia belum menguasai sebuah teknik yang aku berikan sebelumnya. Aku rasa taringnya sudah tumbuh dengan cukup tajam, sampai-sampai dia begitu berani untuk berbicara sebebas itu kepada gurunya yang merupakan pemimpin kultus ini. Setelah mengatakan itu, terlihat sang raja langsung tersenyum karena ia tidak menyangka kalau putra ketiga telah membuatnya menjadi semakin menarik. Beberapa saat kemudian, setelah Hajin meninggalkan kediaman sang raja, ia pun langsung pergi untuk kembali ke rumahnya. Sambil berjalan, Hajin berkata, sang raja telah mengumumkan kalau dia akan memilih sang pewaris selanjutnya pada festival itu yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Namun, bukankah hal itu akan terasa begitu tiba-tiba? Mungkin saja para murid yang lainnya akan menyerah lebih awal karena mereka menyadari kalau aku dan juga putra pertama telah mencapai ranah ultimate demonik. Mereka berpikir hanya kami yang tersisa yang sangat pantas untuk merebutkan posisi itu. Namun tetap saja kalau ini sangatlah tergesa-gesa. Aku rasa kalau ini sudah pasti telah memiliki sebuah alasan, yaitu sesuatu yang terjadi di luar kultus. Apakah mungkin ada sebuah pergerakan yang berada pada wilayah Zongyuan? Apakah mungkin kalau ini adalah salah satu dari tingkah sang raja? Karena yang aku tahu kalau dia bukanlah seseorang yang tindakannya bisa ditebak dengan mudah. Akan tetapi mau bagaimanapun juga kalau ini adalah sebuah panggilan untuk menghunuskan pedang kami. Namun tiba-tiba saja Hajin pun menyadari akan seseorang yang telah mengawasinya sejak dari tadi. Lalu Hajin berkata, berhentilah untuk mengawasiku seperti itu, jadi keluarlah sekarang juga. Benar saja, terlihat seorang pria telah berjalan di antara bayang-bayang kegelapan yang berada tepat di samping bangunan. Kemudian Hajin pun melemparkan pandangannya ke arah samping karena dia sudah menyadari sejak dari awal siapa sebenarnya pria itu. Ternyata pria itu adalah putra pertama yang bernama Jin Guayong. Lalu ia berkata, aku sama sekali tidak menyangka kalau kau telah berhasil menemukanku dan ini sangat berbeda dari terakhir kali kita bertemu.
Jadi, apakah kau ingin minum bersama kakakmu ini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.